Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya ini? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Alhamdulillah pemirsa senang sekali karena program Halal Talk Ramadan bisa kembali menyapa dan juga menjumpai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan tidak terasa pemirsa, kita sudah ada di pertengahan bulan Ramadan ini. Untuk itu kali ini kita akan membahas tema mengenai membersihkan hati, menjaga yang kita konsumsi. Bersama dengan narasumber kita yaitu ada Bapak Rafiq Junaedi yang merupakan Direktur Administrasi Keuangan, Digitalisasi dan juga Pemasaran dari LPH KHT PP Muhammadiyah yang saat ini sudah terhubung melalui Zoom. Assalamualaikum Pak Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafiq sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas waktunya. Pak Rafiq, tidak terasa nih kita udah Ramadan nih, udah pertengahan nih Pak Rafiq ya. Awalnya perasaan baru mulai, tahu-tahu nanti nggak berasa udah akhir gitu Pak Rafiq. Nah, ini agar kita bisa merefleksi Ramadan ini tidak sekedar lewat begitu saja, tentunya bisa menjadi pembersih dan juga pembersih hati kita dan juga tetap menjaga kesehatan kita nih, memanfaatkan momen Ramadan untuk menjaga kesehatan. Apa nih Pak Rafiq yang perlu kita perhatikan untuk kita jadikan refleksi Pak Rafiq? Terima kasih Mbak. Kita memahami ya bahwa begitu banyak pembelajaran yang bisa kita peroleh dalam 16 hari kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Ada ibadah puasa ya, mulai dari sahur, nanti buka, kemudian tadarus ya, serta melaksanakan kegiatan rutin lainnya. Alhamdulillah di awal Ramadan kita tentu memiliki semangat tinggi ya untuk bisa menunaikan ibadah Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Nah, jangan sampai semangat kita itu menurun ya, karena kita di awal sudah berniat untuk memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk menunaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah dijamin kehalalannya ya, agar ibadah kita Ramadan kita sempurna. Terima kasih Mbak. Ya, Pak Rafiq, apa sih yang harus kita evaluasi di pertengahan ini? Karena agar jangan sampai kalau di awal kan biasanya semangat menggebu-gebu nih. Kalau udah masuk ke 15 hari ke atas kan biasanya udah mulai jadi rutinitas nih Pak Rafiq kan. Biar kita nggak terlena nih Pak Rafiq dari segi untuk pembersihan hati dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal nih. Apa yang harus dievaluasi Pak Rafiq? Baik, terima kasih. Tentu saja di awal sebelum Ramadan kemarin itu kita di samping berniat juga telah menetapkan target-target begitu ya. Target-target peribadahan yang akan ditunaikan. Misalnya dalam satu hari berapa juz, insya Allah kita akan tadarus begitu. Kemudian buku-buku apa yang akan kita baca, serta menu makanan apa saja yang akan dikonsumsi. Nah, tentu saja 2 minggu sudah berlalu, kita harus melakukan evaluasi apakah target-target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Nah, apabila belum tercapai, tentu dalam sisa Ramadan 2 minggu ke depan kita lakukan perbaikan-perbaikan ya, dengan tetap niat ibadah kita kuatkan begitu. Terima kasih. Baik, jadi kita berpatokan dengan target ya Pak Rafiq ya. Dan ini masih ada waktu nih Pak Rafiq ya, di sisa pertengahan ini untuk mengejar target yang belum tercapai. Mungkin tadi dari segi ibadah, kalau
untuk ngajinya misalnya masih juz berapa nih masih bisa dikejar ya Pak Rafiq ya untuk bisa terus Betul. mengejar target yang ketinggalan, termasuk juga mengkonsumsi makanan yang sehat jika ada target untuk misalnya menurunkan kolesterol dari segi kesehatannya begitu. Baik Pak Rafiq, kita akan lanjut kembali tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu. Kita simak dulu yang mau lewat berikut ini ya. Pemirsa, kembali lagi dalam Halal Talk Ramadan. Kita lanjut kembali membahas membersihkan hati dan juga memperbaiki niat nih di bulan suci Ramadan ini. Dan kita lanjut dengan Pak Rafiq. Pak Rafiq, biar kita nanti bisa benar-benar meraih target dan hasil yang kita harapkan, ini apa nih clue-nya yang harus kita lakukan Pak Rafiq? Langkah-langkahnya mungkin. Baik, terima kasih. Ya, kita dalam setiap kehidupan kan harus bermuhasabah ya, termasuk di dalam melaksanakan ibadah Ramadan dalam 2 minggu terakhir ini. Ya, langkah-langkah yang kita evaluasi tadi ya kita evaluasi pelaksanaan peribadahan. Kemudian mulai dari tadi pembacaan Al-Quran, targetnya berapa juz dalam 1 hari, realisasinya bagaimana, kalau tidak tercapai kita harus ketahui penyebab permasalahannya apa, dan bagaimana tindakan perbaikannya dalam 2 pekan ke depan. Kemudian mengenai makanan dan minuman, kita niatkan kan harus yang halalan toiban begitu ya, demi kesehatan kita dan kita penuhi perintah agama. Kita evaluasi apakah makanan-makanan yang kita beli atau kita masak ya telah berlogo halal begitu. Kemudian sebisa mungkin berlogo halal terutama untuk produk-produk yang memang diwajibkan harus bersertifikasi halal sebagai bentuk jaminan produk halal. Ya, demikian juga dengan minuman. Nah, apabila dalam 2 minggu terakhir terdapat makanan, minuman yang kita konsumsi tapi belum berlogo halal, walaupun kita yakini kehalalannya, nah tentu saja dalam 2 pekan ke depan kita harus hindari ya, kita harus komitmen sesuai dengan niat di awal, kita harus memilih makanan minuman yang kita konsumsi adalah makanan minuman yang telah berlogo halal, karena kalau sudah berlogo halal itu insya Allah makanan minuman adalah toyib ya, baik, karena sudah mendapatkan perizinan begitu dari institusi yang berwenang. Baik Pak Rafiq, terkait tadi berarti kita kan harus punya langkah-langkah itu tadi ya untuk bisa mencapai target yang diinginkan, termasuk juga ini seiring sejalan antara untuk membersihkan hati sama makanannya begitu kan, untuk memperbaiki makanan yang kita konsumsi halalan thayyiban. Kalau baik lagi dari hatinya dulu nih Pak Rafiq, untuk membersihkan hati itu agar hati benar-benar bersih dan nanti benar-benar bisa meraih kesucian pada saat Idul Fitri, apa sih jadi maknanya yang harus kita benar-benar pahami Pak Rafiq? Ya, terima kasih. Jadi ajaran agama Islam telah meminta kita sebagai umatnya ya untuk terus memperbaiki hati ya, karena segumpal daging ini yang berupa hati sangat mempengaruhi kehidupan kita saat ini dan ke depan. Jadi kita harus introspeksi juga bagaimana perilaku kita ya, kemudian cara berpikir kita, kemudian tindakan kita selama ini, khususnya selama bulan Ramadan dalam 2 pekan terakhir. Nah, bila terdapat dari hasil evaluasi kita menemukan adanya hal-hal yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam,
tentu saja kita harus melakukan tindakan perbaikan, ya, memperbaiki sehingga insya Allah setelah Ramadan nanti perilaku kita, pikiran kita, ya, akan sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih. Baik Pak Rafiq, itu kalau contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari gimana nih Pak Rafiq? Karena kadang mungkin kita ingin membersihkan hati kan tadi dengan mengontrol ya, tapi kadang-kadang masih suka marah gitu kan, atau masih suka melakukan banyak kesalahan-kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan lainnya juga gitu. Nah, untuk menjaganya ini gimana nih Pak Rafiq? Ya, terima kasih. Jadi emosi ya, emosi memang kita sebagai manusia itu memiliki, ya, diberikan ini anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta dengan emosi, ya. Nah, tentu saja emosi ini harus kita kendalikan, ya, karena kalau tidak dikendalikan dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik kehidupan kita maupun kehidupan lingkungan kita, baik keluarga maupun rekan-rekan di kantor, begitu. Jadi kendalikanlah emosi sebelum bertindak. Apabila ada suatu stimulus, selaku pikirkan apakah stimulus yang ada ini harus direspon atau tidak direspon. Kalau harus direspon, respon yang terbaik yang seperti apa, agar bisa memberikan kemaslahatan, ya, bagi diri kita maupun lingkungan kita. Baik Pak Rafiq. Pak Rafiq, ini seberapa besar sih relate antara kita mengkonsumsi makanan yang sehat juga dengan jatuhnya ke kepribadian kita begitu. Tapi boleh simpen dulu ya Pak Rafiq pertanyaannya, karena kita simak dulu di pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam program Halal Talk Ramadan dan kita lanjut kembali ngobrol bareng sama Pak Rafiq. Nah Pak Rafiq, ini kan suka banyak orang yang bilang kalau erat kaitannya antara makanan yang kita konsumsi dengan perilaku kita atau akhlak kita, kepribadian kita. Memang sejauh apa sih Pak Rafiq? Karena kan ada yang bilang juga kalau puasa menahan makan gitu, dan ini jadi ngaruh kesabarannya jadi semakin tinggi gitu. Gimana itu Pak Rafiq? Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita, telah memerintahkan di dalam Al-Quran, ya, banyak ayat memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam untuk mengkonsumsi makanan minuman yang halalan thayyiban. Nah, tentu saja akan ada dampak positif apabila kita selalu mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban, dan ada dampak negatif apabila kita tidak mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Nah, jadi tentu saja besar pengaruh, ya, makanan yang halalan thayyiban terhadap hati kita, ya. Maka seolah dengan selalu mengkonsumsi makanan minuman yang halalan thayyiban seperti yang diperintahkan agama, insya Allah hati kita, fisik kita akan selalu sehat. Sebaliknya, kalau kita tidak mengkonsumsi barang makanan minuman yang tidak halalan thayyiban, tentu saja akan berpengaruh buruk terhadap hati dan fisik kita semuanya. Baik, jadi yang halalan thayyiban ya Pak Rafiq ya. Tapi apakah orang suka ada yang bilang juga katanya kalau ada orang kan yang vegetarian gak makan daging katanya berpengaruh, itu bisa jadi lebih sabar. Itu ngaruh gak sih Pak Rafiq? Kalau di Islam kan kita boleh kan justru, maksudnya dianjurkan justru makan daging seperti misalnya daging kambing dan lain sebagainya gitu. Nah ini kalau dari sudut pandang Islam gimana nih Pak Rafiq? Ataukah yang penting zatnya itu bisa makanan daging atau tumbuhan, yang penting kehalalannya, atau memang ada pengaruhnya antara makan daging atau tumbuhan dengan sifat-sifat kita begitu? Ya, betul. Mungkin saya mencontohkan kan begini,
ternak itu ada ternak atau hewan ya, ada hewan halal untuk Ya. dikonsumsi, ada hewan tidak halal ya. Nah, hewan halal pun itu harus disembelih secara syar'i pula ya, dalam arti kalau sekarang ini sudah ada standarnya, yaitu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2009 mengenai penyembelihan hewan halal. Nah, jadi ternak halal kalau tidak disembelih dengan cara yang syar'i, tentu dia menjadi tidak halal Tidak ya. halal. Jadi ini patut kita perhatikan sebagai umat Islam. Kita hanya mengkonsumsi daging atau produk ternak yang telah bersertifikat halal, karena insya Allah dijamin kehalalannya. Kenapa? Karena sebagai contoh ya, kenapa ada hewan yang diharamkan ya, babi contohnya, Iya. tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Kenapa? Karena ternyata menurut hasil penelitian, gen babi ini memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan manusia. Jadi kalau kita mengkonsumsi daging babi, katakanlah tidak halal, Iya. dikhawatirkan sifat-sifat kita akan Terbawa. bertahap berubah menjadi seperti babi. Ya, seperti iya. itu. Jadi itu hikmah dari dilarangnya kita mengkonsumsi daging babi. Bukan karena teknologi tidak bisa mengatasi, bukan. Selalu ada hikmah. Jadi kita tentu saja itu baru satu ya, babi ya. Saya yakin produk-produk lain yang tidak halal pun akan memiliki mudarat yang sama dengan halnya daging babi misalnya. Terima kasih. Ya, baik Prof. Jadi itu tadi terkait terutama untuk daging yang dilarang itu kan tadi karena memang ada sifat-sifat dari kebinatangannya itu yang tidak baik, di mana itu dikhawatirkan juga bisa mempengaruhi ke karakter kita. Nah, boleh kasih pesan-pesannya nih Prof, apa yang harus kita perhatikan, yang benar-benar harus kita garis bawahi untuk menjaga hati kita tetap bersih dan juga menjaga makanan yang kita konsumsi agar apa yang makan itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan juga tercermin dalam perilaku kita nanti Prof. Terima kasih Mbak. Jadi tidak terlalu sulit gitu ya, bahwa sekarang ini sudah banyak produk yang telah bersertifikat halal, baik di toko-toko, di pasar-pasar gitu. Jadi kita selalu mengupayakan agar bahan makanan atau makanan yang kita beli itu telah bersertifikat halal. Kecuali tentu saja makanan-makanan yang memang oleh Kementerian Agama tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal, seperti bahan nabati ya, beras, sayur-sayuran itu kan tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal, kecuali kalau makanan atau sayuran tersebut telah diolah lebih lanjut. Baik, jadi benar-benar kita harus memperhatikan sertifikat halal itu tadi ya, Pak Rafiq ya, agar tenang ya Pak Rafiq ya, dalam mengkonsumsinya. Tapi kalau untuk buah-buahan dan tadi sayuran itu kan memang tidak perlu karena memang sudah halal itu tadi. Pokoknya kalau untuk makanan olahan, daging-dagingan dan juga tadi makanan yang ada bahan-bahan tambahan itu harus diperhatikan sekali sertifikat halalnya Pak Rafiq ya, agar nanti keberkahannya juga kita terjaga, kebersihan hati dan juga makanan kita konsumsi juga kita jaga sehingga sehatnya juga dapat, halalnya juga dapat ya Pak Rafiq ya. Berkahnya. Jadi barang makanan atau minuman atau produk lain yang telah memiliki sertifikat halal itu wajib mencantumkan logo ya, dicantumkan logo di dalam kemasan begitu, di dalam produk tersebut. Jadi kita tidak usah melihat sertifikat halalnya, tapi lihatlah logo halal yang tercantum. Iya, logo halalnya, maksudnya sertifikat halal yang tercermin di logo halal produknya itu tadi Pak Rafiq ya. Betul.
nggak boleh ada tawar-menawar lagi ya Pak Rafiq, pokoknya harus ada logo halalnya yang pasti. Betul. Ya, Halal adalah zero tolerance, jadi tidak ada zero toleransi toleransi. terhadap Baik. kehalalan produk. Iya, tidak ada toleransi. Baik Pak Rafiq, terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai tema kita kali ini dalam program Halal Talk Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak Rafiq, sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, terima kasih juga telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Oleni beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.